Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah di kesempatan yang baik ini kita masih tetap bersyukur kepada Allah yang memberikan kita berbagai rahmat, berbagai nikmat, taufik dan hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa membawa kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk memperjelas dan akan terkabulnya doa secara zahir, memanfaatkan waktu-waktu khusus yang memiliki keutamaan atau terijabah dalam berdoa. Ada beberapa waktu yang khusus. Kalau sebagian ada yang berkeyakinan bahwa doa di tempat-tempat khusus mempunyai kesempatan untuk diijabah secara lebih kuat oleh Allah, maka memang ada tempat yang istijabah atau yang diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah masjid, atau yang berkeyakinan kalau berdoa di Masjidil Haram, di Hijr Ismail, di Raudhah, itu adalah tempat-tempat yang istijabah, tempat yang akan mudah dikabulkan oleh Allah. Namun tempat-tempat tersebut hanya orang-orang tertentu yang bisa meraihnya, khususnya meraih secara mempunyai kemampuan secara finansial. Namun yang tidak mempunyai materi atau biaya secara finansial untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, yakinlah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa waktu-waktu istijabah, waktu-waktu terkabulnya doa, jika manusia memohon kepada Allah, akan dikabulkan. Dan waktu itu dimiliki oleh siapapun, karena waktu tidak terbatas oleh tempat ataupun ruang. Yang pertama, waktu istijabah adalah waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Kisaran waktunya ialah waktu menjelang subuh atau di waktu sahur dikala kita berpuasa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Muslim, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka ketika itu Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu mustajab itu ada terus setiap malam, yaitu adalah waktu sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tentunya semua manusia mempunyai waktu ini,
dan berkesempatan untuk memohon kepada Allah untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Yang kedua, waktu setelah sholat fardu. Setelah sholat 5 waktu juga tergolong mustajab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada waktu tersebut seorang hamba dianggap dekat dengan Tuhannya. Namun kadang sebagian di antara kita melewatkan waktu ini begitu saja. Setelah gugur kewajiban sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berlari atau selesai begitu saja. Memang tidak membatalkan sholat, dan sholatnya tetap sah. Hanya mereka menyia-nyiakan waktu yang istijabah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi mari kita tingkatkan, memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk memohon kepada Allah. Banyak orang yang bertanya, bagaimana kunci sukses? Seseorang kok bisa sukses ya? Tapi salah satunya kalau diberi tip atau kuncinya, sayang belum mau mengamalkan, yaitu adalah memohon kepada Allah di waktu yang mustajab. Yang ketiga adalah waktu antara azan dan iqamah. Walau dibilang singkat, waktu antara azan dan iqamah harus dimanfaatkan dengan baik. Pada waktu atau momen tersebut, kaum muslimin dapat mendapatkan waktu yang untuk berdoa dengan istijabah. Ada 2 manfaat dari ini. Maka kalau kita mendengar azan, mari segera bergabung untuk sholat berjamaah. Dan waktu antara azan dan iqamah ini adalah waktu yang istijabah. Permohonan kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itu yang masih membiasakan akan bergabung sholat berjamaah menunggu imam takbir atau memulai sholat, mari kita tingkatkan. Begitu ada adzan, kita sudah bisa bergabung dan kita memohon kepada Allah apa yang kita harapkan dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat untuk hidup kita, sehingga mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, waktu ketika lapang. Maksudnya, ketika manusia merasa lapang dan cukup akan nikmat yang Allah berikan, maka ia dianjurkan untuk berdoa. Sebab pada keadaan itu justru Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Biasanya orang bersyukur kalau merasa cukup apa yang dibutuhkan, maka di saat itulah mereka dalam kondisi lapang. Memohonlah kepada Allah, sebab saat lapang itu termasuk waktu yang istijabah. Sebab kebiasaan orang
yang dalam keadaan lapang, mereka akan sangat dekat dengan Allah. Mereka berterima kasih. Mereka menganggap Allah telah mencukupkan. Namun mereka biasanya lupa kepada Allah di saat sedang diuji atau sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi oleh Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Jadi jangan hanya di waktu susah ingat Allah, tapi justru di waktu lapang harus juga ingat kepada Allah. Seseorang yang kadang-kadang misalkan hasil sekolahnya merasa nilainya bagus, merasa itu pandai adalah kemampuan dirinya, lupa bahwa itu adalah yang memberikan nikmat Allah. Namun begitu mereka mendapat nilai kurang baik, baru ingat Allah. Di saat sulit mendapatkan rezeki atau kebutuhannya belum tercukupi, seperti hari ini menjelang Idul Fitri, merasa kebutuhannya belum dicukupi, mereka ingat Allah. Tapi di saat-saat mereka telah dipenuhi kebutuhannya, mereka lupa kepada Allah. Untuk itu, bagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim ini, mari kita tindak lanjuti. Di saat kita lapang, kita ingat Allah dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, waktu istijabah yang lain adalah waktu turun hujan. Hujan adalah rahmat Allah yang diturunkan dari langit melalui curahan air. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat lain disebutkan dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini bisa kita maklumi, kita bisa pahami. Di saat hujan turun, biasanya diiringi dengan angin ataupun petir. Dan bahkan dengan hujan itu, kadang di sebagian wilayah karena airnya kebanyakan merasa itu dianggap musibah. Untuk itu, di saat hujan turun, janganlah hanya resah atau euforia, kebalikannya dengan turunnya hujan. Tapi ingatlah, mohonlah kepada Allah. Maka kita juga diajarkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma syayyiban nafi'ah. Kita memohon kepada Allah agar hujan itu pun juga menjadi berkah bagi kita. Kalau hari ini kita tidak butuh dengan hujan itu, ingat bahwa sebagian makhluk yang lain butuh dengan hujan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya waktu yang mustajabah adalah pada hari Jumat. Hari Jumat adalah harinya ibadah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apabila dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, Jumat dikatakan sebagai hari yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada hari Jumat itu ada saat yang apabila kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita membiasakan diri
berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan berdoa itu berarti kita telah yakin, hati kita beriman kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha memenuhi, Allah bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Dan dengan doa itu bisa menolak atau membalikkan takdir kita yang sebelumnya barangkali tercatat ditakdirkan kurang atau tidak yang kita inginkan. Namun dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan sesuai apa yang kita harapkan. Untuk itu, mari kita biasakan untuk senantiasa berdoa dalam setiap saat, agar kita menjadi orang-orang Islam yang senantiasa dimudahkan oleh Allah meraih kebaikan dunia dan akhirat. Kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatqun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.